Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Malik Al-Haqqil Mubin. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zaina bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah salat duhur serta pendengar Radio Dakwah Darussalam dimanapun berada yang kami hormati, dan insyaallah semoga kita semua dirahmati Allah. Pertama-tama kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan yang kedua kita senantiasa menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kita bisa berjumpa dan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Kajian hari ini adalah berkaitan dengan tauhid atau akidah. Pertemuan yang pertama ada kesimpulan bahwa kita bersaksi Allah tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan kita bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Sering ada orang yang mengganggu. Yang namanya menyaksikan itu harus dilihat di depan mata kepala. Allah enggak dilihat dengan mata kepala. Nabi Muhammad, saya bersaksi, Nabi Muhammad juga enggak dilihat di depan mata kepala. Jadi penyaksian di situ adalah yang dibarengi dengan keyakinan. Makanya ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadat, diberitahu dulu, ucapan Anda harus dibenarkan dalam hati. Sebab kalau tidak dianggap menjadi muslim atau muslimah. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan dalam hati, itu namanya penyaksian mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat. Sesuatu yang harus dilihat dan diyakini bahwa itu harus ada, sementara yang tidak dilihat tidak ada, itu sangat berbahaya. Karena akal manusia sendiri nggak pernah dilihat. Roh yang nyawa sendiri kita pakai berpuluh-puluh tahun nggak pernah dilihat. Dan itu semuanya ada di dalam diri kita. Tidak perlu diragukan. Apalagi berkaitan dengan penyaksian namanya syahadat. Terlebih-lebih terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan adanya ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita punya penglihatan namanya basirah, penglihatan mata hati, yang diikuti dengan pembenaran hati kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita di dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian
La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apa-apa. Jangankan mau tahu apa-apa, ngomong aja nggak bisa. Bahasanya bahasa menangis saja. Sakit menangis, lapar menangis, kedinginan menangis, kepanasan pokoknya tangis saja. Bahasanya cuma begitu. La ta'lamuna syai'a, nggak punya ilmu sedikit pun. Lalu Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Ini sama ini. Orang Afrika, Amerika, Asia, dimanapun manusia berada, Allah dia yang menjadikan untuk kamu, menciptakan untuk kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afida, dan akal pikiran. Ada yang menyebutnya itu hati. La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Nah, kalau orang nggak menggunakan 3 alat ini, itu yang membuat orang kadang-kadang menggoyang, meracuni akidah kita. Salah satu tanda syukur kita adalah meyakini Allah dengan ucapan tadi, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cukup? Belum. Nanti harus ada bekerja, namanya beribadah, beramal. Kenapa harus beramal? Karena hidup. Kalau seandainya mati, selesai. Makanya kalau ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat hari ini, lalu Rasulullah menyampaikan Islam itu menghapus dosa-dosa yang lalu, orang itu dijamin masuk surga, apalagi selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, dicabut nyawanya, meninggal. Tidak sempat beramal. Sehingga Rasulullah pantas kalau mengatakan kalian itu tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya. Tapi masuk surga itu karena apa? Bonus, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengandalkan amal kita mau masuk surga, dibanding dengan nikmatnya Allah, nggak ada apa-apanya amal kita. Oleh karena itu, jangan berpegang teguh sama amal. Tapi jangan juga berpikiran tidak usah beramal. Nggak bisa. Karena kenapa? Terlanjur kita sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin musim Covid, banyak orang meninggal. Sampai hari ini kita masih selamat. Ada yang pernah positif, masih hidup. Ada juga pernah positif, sudah meninggal. Karena perpanjangan umur itu, pada saat Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, hati atau akal pikiran, itu mengarah supaya manusia meyakini Allah yang pantas disembah, supaya menjadi la'allakum tashkurun, kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ibu bapak yang saya hormati, nah sekarang kita yakini Allah ada. Jadi kalau orang mengatakan Tuhan tidak ada, itu ya paling tidak sepupuan dengan orang gila gitu. Kalau bukan gila gitu. Tapi tidak gila Ustaz, normal dia. Ya, di atasnya lagi kira-kira orang gila. Karena kenapa? Dia sendiri nggak melihat akalnya, tapi dia mengargumentasikan Allah tidak dilihat, berarti Allah tidak ada. Jadi tidak semua yang tidak dilihat itu disimpulkan bahwa tidak ada. Banyak sesuatu yang tidak ada. Namanya tidak ada itu bahasa Arabnya gaib. Gaib. Yang namanya gaib, orang Arab kalau di absen namanya di kelas itu, ada teman kita, ada temannya tidak hadir, dijawab apa? Namanya Ali. Kalau dia ada, hadir. Ada. Muhammad, orangnya ada, hadir. Utsman, kalau tidak ada, temannya ngomong apa? Gaib. Tuh. Karena nggak ada di tempat. Gaib maksudnya apa? Ada di tempat lain. Saya tidak tahu apakah di rumah atau sakit atau apa. Itu namanya gaib. Gaibnya kenapa? Nggak ada di tempat. Dan yang orang yang tidak dilihat itu disebut gaib. Di belakang kita atau di depan sini ada tembok, itu gaib. Alam setelah kita meninggal dunia nggak dilihat, gaib. Jangankan itu, yang di sebelah sana gaib semua, nggak ada di sini.
Tapi kalau ada CCTV, nah sekarang modern. Kalau ada CCTV bisa dilihat. Lihat di layarnya di samping disiapkan bisa dilihat. Nah, justru dengan iman itulah menjadi CCTV-nya orang beriman. Penglihatan mata hati itulah CCTV-nya orang beriman. Jadi harus canggih, punya keyakinan bahwa Allah itu ada. Baik, di dalam kitab-kitab tauhid, terutama yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu yang membicarakan masalah ketuhanan dengan segala aspek yang berkaitan dengan Tuhan, untuk membuktikan bahwa Allah itu ada namanya dalilul khalq, dalil pencipta. Artinya apa? Pencipta itu bahasa Arabnya khaliqun, dari kata khalaqa, bahasa Arab kha lam qaf. Khalaqa artinya mencipta. Pekerjaan menciptakan, yang melakukan penciptaan namanya dipanjangkan kha-nya, khaliq. Lalu yang diciptakan dari kata khalaqa ditambahi mim, mah, lalu lamnya itu ditambah waw, namanya makhluqun. Jadi khaliq pencipta, yang diciptakan makhlukun. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang dicipta? Selain daripada Allah, namanya alam. Alam itu adalah selain daripada Allah. Itu semua adalah makhlukun. Lalu yang menciptakan khaliq, pencipta Allah. Nah, muncul setan di situ. Kalau ada manusia mengatakan berarti temannya setan. Pertanyaannya gini, siapa yang menciptakan pencipta? Kalau ada yang bertanya, siapa yang menciptakan pencipta? Lalu dia jawab, A, nanti bertanya lagi, pencipta tadi adalah si A. Bertanya lagi, siapa penciptanya si A? Begitu seterusnya sampai Z. Nanti pulang lagi ke A, berputar-putar atau berlanjut, namanya tasalsul, tidak pernah berhenti. Padahal sesuatu itu harus ada perhentian, harus ada awalnya. Oleh karena itu sangat mudah dipahami. Apalagi kita ini diciptakan. Yang namanya pencipta tidak ada penciptanya. Sehingga ulama kita, Syekh Mutawalli Syahrawi termasuk bicara tentang ini. Kalau ada orang bertanya, siapa penciptanya? Pencipta itu pertanyaan anak TK, anak kecil. Orang yang berakal mestinya harus meyakini namanya pencipta. Bukan pencipta kalau ada yang menciptakan. Pencipta itu tidak diciptakan, namanya khaliq. Nah, sehingga antara khaliq dengan makhluk, apa yang bisa menghubungkan ini? Yang bisa menghubungkan adalah khuluqon. Khuluqon itu adalah akhlak. Akhlak itu siapa yang paling mulia akhlaknya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan kita bagaimana mengabdi kepada Allah? Nabi Muhammad. Di bulan Isra Mi'raj, bagaimana kita mengabdi kepada Allah? Diterima sholat. Jadi melalui akhlak itu yang menyambung hubungan antara pencipta dengan makhluk. Bagaimana makhluk berkomunikasi dengan Allah? Harus ada khuluqun, akhlakun. Itu yang menghubungkan. Nah, sehingga untuk mencapai itu memang kita harus menggunakan namanya dalilul khalq, dalil penciptaan. Yang kedua, dalilul taskhir, dalil penguasaan, dalil bahwa alam ini dikendalikan oleh siapa? Manusia mengendalikan? Tidak. Manusia bisa mengendalikan hanya batas-batas tertentu. Contohnya mau makan, itu bisa dia kendalikan. Mau makan jam 1, jam 2, jam 3, terserah. Mau sarapannya itu jam 7, jam 8, itu namanya pengendalian yang terbatas. Tapi secara umum, alam yang besar ini siapa yang mengendalikan?
Siapa yang menjadikan matahari terbit di timur, terbenam di barat. Makanya Namrud dulu mengaku dirinya Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, kalau kamu mengaku dirimu Tuhan, coba terbitkan matahari dari timur. Nah, terdiam dia, tidak bisa. Karena ada yang mengendalikan langit, bumi, angin, semuanya. Manusia itu kadang-kadang karena ilmu teknologinya dikuasai, mengatakan bahwa yang mengendalikan semua ini adalah manusia, tergantung ilmu sains teknologinya. Tidak bisa. Itu kalau Allah memberikan ada wilayah-wilayah tertentu yang memang bisa dikendalikan. Badan kita ini bisa kita kendalikan. Tapi ingat, satu sisi tidak semuanya. Tidak semuanya. Buktinya apa? Siapa yang bisa mengendalikan dirinya untuk tidur malam? Tidur aja kita nggak bisa mengendalikan. Nanti malam saya mau tidur jam 9. Belum tentu. Memang baringnya jam 9. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu persis dirinya tidur jam berapa? Oh, saya tahu, Ustaz. Kalau Anda tahu, coba praktek nanti malam. Ambil HP saya, begitu Bapak tidur, telepon saya. Pak, saya sudah tidur jam sekian. Oh, berarti Anda belum tidur karena masih ngomong. Nggak ada yang tahu. Itu persoalan kecil saja. Jadi yang mengendalikan itu tentu ada yang lebih menguasai. Itu buktinya bahwa ada yang penguasa, Allah yang maha penguasa, yang disebut dengan Al-Qadir. Terus yang ketiga, dalil wujudnya Allah itu bahwa ada al-fitrah. Fitrah manusia. Semua manusia mengakui adanya Tuhan. Termasuk Fir'aun yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, juga pernah mengakui adanya Tuhan. Kapan? Ketika menghadapi sakaratul maut. Ya, karena dia belum menghadapi sakaratul maut, nggak pernah sakit, dia punya kekuasaan, bikin sping, ya sombonglah dia. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Begitu sudah mau meninggal, secara fitrah ada. Dia ngaku gitu. Dan itu juga sekaligus menjadi dalil keterpaksaan. Pada saat manusia terpaksa, pasti dia memanggil Tuhannya. Ketika dia sakit, maka dia pasti yang tadinya tidak mengakui Tuhan, dia pasti mengatakan, oh my God, wahai Tuhan saya, dengan bahasanya masing-masing. Nah, saya kira mudah-mudahan dengan argumen 4 ini bisa menambah kekuatan kita, keyakinan kita. Allah cuma mengatakan, innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Fa'budani, sembahlah saya. Jadi tugas kita menyembah. Kalau alhamdulillah Allah membongkar namanya melalui Nabi Muhammad dengan ayat innani anallah. Sesungguhnya saya ini adalah Allah. Nanti setiap daerah, setiap bangsa punya bahasa sendiri. Ada Tuhan, ada God. Masing-masing daerah ada Karaeng, ada Puang. Tapi nama sesungguhnya Jalla Jalalu Allah. Nanti sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Tapi intinya itu semua terkumpul dalam kalimat lafaz Jalla Jalalu Allah. Mudah-mudahan Allah itu nanti bisa kita ucapkan akhir hayat La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendengaran, penglihatan, hati supaya nanti kita gunakan. Insya Allah minggu depan, giliran berikutnya nanti kita coba bagaimana fungsi pendengaran, penglihatan dan hati itu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah qulubana binurika wa 'allimna min 'ilmik wa bisna taqwa minka innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha musta'an wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Langkahnya diampuni.
Baik.